Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Yunike Krismintunai, Proyek TRP semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi kopi. Yang pertama, pendahuluan. Kopi merupakan minuman non-alkohol yang tersebar luas. Tempat produksi Amerika Selatan, Afrika, Amerika Tengah, dan Asia. Secara komersial, kopi Arabica dan kopi Robusta. Negara atau wilayah dunia, Arabica 80%, Robusta 20%, Indonesia 3%, dan Robusta 97%. Jenis-jenis kopi: yang pertama kopi Arabica, yang kedua kopi Robusta, yang ketiga kopi Liberica, dan yang keempat kopi Excelsa. Arabica. Kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Kopi ini berasal dari Ethiopia. Secara umum, kopi ini tumbuh di negara-negara beriklim tropis atau subtropis. Biji kopi yang dihasilkan berukuran cukup kecil dan berwarna hijau hingga merah gelap. Kopi Arabica umumnya berbuah sekali dalam setahun dan rendaman sekitar 18%. Tanaman kopi Arabica tidak tahan terhadap panas dan penyakit. Biji kopi Arabica nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada kopi Robusta. Bentuk daun kopi Arabica mirip dengan bentuk daun kopi Robusta. Ciri-ciri kopi Arabica: yang pertama, daun kecil, halus dan mengkilat, panjang 12-15 cm, lebar 6 meter, tinggi mencapai 5 meter. Cocok ditanam di daratan tinggi, ketinggian 1000-1750 meter dari permukaan laut. Curah hujan 1500-2350 mm per TH. Musim kering 2-3 bulan. Suhu tinggi optimalnya adalah 18-26 derajat Celcius. Bagian A, pucuk lagitiotrop. B, bagian bawah permukaan daun. Yang C, bagian pucuk mulai berbunga. D dan E, bunga. F, G dan H, buah. 2. Kopi Robusta. Pertama kali ditemukan di Kongo pada tahun 1898. Kopi Robusta dapat dikatakan sebagai kopi kelas 2 karena rasanya lebih sedikit pahit, sedikit asam, dan mengandung koefisien dalam kadar yang jauh lebih banyak. Sifat-sifat kopi Robusta: bau dan rasa tidak seenak Arabica, produksi lebih tinggi, harga lebih rendah. Kopi Robusta. Tanaman kopi Robusta dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 400-700 meter. Suhu optimal pertumbuhannya 21-24 derajat Celcius. Tinggi tanaman kopi Robusta dapat mencapai 12 meter. Tanaman kopi Robusta mempunyai sifat tahan terhadap panas dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan kopi Arabica. Kopi Robusta. Daunnya bulat, telur dengan ujung agak meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting. Daun kecil, permukaan berombak, dan banyak tumbuh cabang. Sel steril, tidak menyerbuk sendiri. Bagian A, bagian pucuk. Bagian B, cabang dengan bunga. Bagian C, bunga dibelah. Bagian D, bagian cabang dengan buah tanpa daun. 3. Kopi Liberica. Tanaman kopi Liberica tumbuh di daratan rendah dan tanamannya bisa mencapai ketinggian 30 meter. Kopi Liberica berbuah sepanjang tahun dengan ukuran buah yang tidak seragam. Buah kopi Liberica bentuk besar dan memanjang serta mempunyai epicard yang tebal. Panjang buah mencapai 7 mm, sedangkan lebarnya mencapai 9 mm. Bagian A, cabang platyrope dengan calon bunga. Bagian B, daun permukaan bagian atas. Bagian C, bunga dibelah. Bagian D dan E, pertumbuhan buah. Dan bagian F, buah.
Produksi kopi di Indonesia. Luasan lahan kopi Indonesia 1,3 juta hektar, nomor kedua di dunia setelah Brasil yang mencapai 2,3 juta hektar. Komposisi 96% perkebunan rakyat, 2% perkebunan besar negara, dan 2% perkebunan besar swasta. Sentra produksi Sumut, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Aceh, Lampung, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan kurang lebih 71% Robusta. Brasil memproduksi 2,1 juta ton atau Robusta 24%, Vietnam 737.000 ton atau Robusta 95%, Kolombia 650.000 ton, Robusta 2%, Indonesia 614.000 ton atau Robusta 90%, dan India 286.000 ton atau Robusta 62%. Indonesia penghasil kopi Robusta terbesar di dunia, kurang lebih 23,6%. Produktivitas kopi rata-rata sangat rendah, sekitar 850 kg per ha, 50% daripada potensial sebenarnya. Produktivitas tanaman kopi di Vietnam dapat mencapai 3 ton per ha. Ini adalah tabel konsumen kopi di dunia. Rata-rata konsumen masyarakat Indonesia 0,5 sampai 0,6 kg per kapita per tahun, sedangkan Brasil dan Kolombia mencapai 3 sampai 4 kg per kapita per tahun. Laju konsumen kopi Indonesia mencapai 3% per tahun. Jenis-jenis kopi dunia: kopi komersial dan kopi spesiatif. Kopi spesiatif dari Indonesia: kopi Gayo atau Aceh, kopi Mandailing dari Sumatera Utara, kopi Java, Jawa terutama Jawa Timur, kopi Kitamani Bali, kopi Toraja atau Kalosi Toraja atau Sulawesi, dan kopi Mangkuraja Bengkulu. Kopi spesiatif dari berbagai negara: Blue Mountain Coffee Jamaica, Kilimanjaro Coffee Tasmania, Kana Coffee Hawaii, Maka Coffee Yaman, Tarusan Coffee Costa Rica, Hara Coffee Ethiopia, dan Irachafe Coffee Ethiopia. Berdasarkan cara budidaya kopi organik, budidaya menghasilkan biji kopi dengan menerapkan teknik budidaya yang akrab lingkungan untuk menunjukkan produksi kopi yang berkelanjutan, serta konsumen merasa aman dari kontaminasi bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Syarat kopi organik: ditumbuhkan tanpa pestisida sintetis minimal 3 tahun. Terdapat rencana rotasi panen baik untuk mencegah erosi, mengendalikan hama, dan melindungi nutrisi tanah. Kopi non-organik tidak memenuhi syarat sebagai kopi organik. Berdasarkan cara penyajian: yang pertama kopi bubuk, yang kedua kopi instan, yang ketiga kopi ready to drink. Standar perdagangan kopi instan di beberapa negara: yang pertama Singapura, yang kedua Australia, yang ketiga Malaysia. Berdasarkan kemasannya: kopi bubuk, kopi ready to drink, jenis-jenis minuman kopi: kopi hitam biji kopi yang disajikan tanpa penambahan perisai ataupun apapun. Espresso merupakan kopi yang dibuat dengan mengekstraksi biji kopi menggunakan uap panas pada tekanan tinggi.
Latte merupakan jenis kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara susu dan kopi 3:1,4. Cafe au lait merupakan cafe latte menggunakan campuran kopi hitam. Cafe macchiato merupakan kopi espresso yang ditambahkan susu dengan rasio antara kopi dan susu 4:1. Cappuccino merupakan kopi dengan penambahan susu, krim, dan seprina coklata. Drink cappuccino merupakan cappuccino dengan sedikit krim dan tanpa susu. Flan merupakan espresso yang disajikan dingin. Kopi instan berasal dari biji kopi yang dikeringkan dan digranulisasi. Kopi Irlandia merupakan kopi yang dicampur dengan whisky. Kopi tubruk, kopi asli Indonesia yang dibuat dengan mensajikan kopi bersama dengan gula, melian, sejenis kopi penambahan bubuk coklat dan madu. Kopi mocha merupakan serupa dengan cappuccino dan latte tetapi dengan penambahan sirup coklat. Ulgen, kopi khas Thailand yang dimasak dengan jagung, kacang kedelai, dan wijen. Berdasarkan macam-macam campuran dalam penyajian kopi susu, coffee mix, carbonate coffee, kopi mocha, kopi jahe, kopi ginseng, kopi badra, kopi jos, kopi ijo, kopi duren. Berdasarkan kadar kafein, ini adalah jenis tabelnya. Berdasarkan kadar kafein jenis kopi, kopi instan kadar 2,8 sampai 5,0%, kopi mocha 1,00%, kopi robusta 1,48%. Batas aman konsumen kafein yang masuk ke dalam tubuh per hari adalah 100 sampai 150 mg. Kopi dalam berbagai produk dan minuman, kuliner, roti, cake, dan es krim, industri besar, permen kopi, wafer, biskuit mocha, non-makanan, rokok, rasa cappuccino, dan ludur. Kopi luwak. Cara mengekstrak kopi. Takaran gula biasanya adalah setengah dari kopi. Gula dimasukkan terlebih dahulu ke dalam gelas, kemudian kopi di atasnya. Air mendidih yang akan dituang didiamkan selama 60 detik dahulu. Tidak disarankan menggunakan air yang mengandung zat besi atau air sulingan. Cara menikmati kopi, pertama kali yang dilakukan adalah mencium aromanya. Saat diminum tidak langsung ditelan tetapi dikulum terlebih dahulu untuk dicicip. Para penikmat kopi sejati tidak pernah merokok. Yang kedua, teknologi kopi. Struktur kopi. Kulit luar buah kopi terdiri dari suatu lapisan tipis berwarna hijau tua pada buah yang telah masih muda, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi hijau kekuningan, kuning, dan akhirnya menjadi merah sampai merah hitam kalau telah masak sekali. Ada pula yang cukup tua sesudah berwarna kuning kemerahan pucat, yaitu buah kopi yang terserang hama bubuk buah kopi. Daging buah yang sudah masak akan berlendir dan rasanya agak manis. Bagian-bagian buah kopi: kulit luar, kulit merah, lapisan kulit tanduk. Biji kopi terdiri dari dua bagian, yaitu putih lembaga dan kulit ari atau biji kopi. Kulit kopi. Bagian-bagian buah kopi: penampang lintang buah kopi, kulit berluar, kulit tanduk, biji kopi. Komposisi buah kopi. Komposisi buah dari kopi adalah sebagai berikut: 40% terdiri dari pulp, 20% lendir, dan 40% adalah biji kopi dan kulit. Komposisi pulp buah kopi. Komposisi kimia
air serat nilai 42,5%, asam gula 27,5%, tanin 9,5%, lemak 8,6%, minyak fosil 1,2%, lain-lain 0,1%. Komposisi lendir 85% air dalam bentuk terikat, 15% bahan padat yang tidak larut air merupakan kolit. Faktor terdiri dari kurang lebih 80% pektin, 20% gula. Komposisi kimia air 84,2%, protein 8,9%, gula 41,1%, asam pekat 0,9%, abu 0,7%. Komposisi kimia ini adalah tabel komposisi kimia biji kopi. Sifat fisik kadar merupakan salah satu sifat yang akan mempengaruhi mutu kopi. Itu nama berkaitan dengan daya awet, daya penyimpanan. Kopi dengan kadar air yang tinggi tidak mempunyai daya simpan yang baik karena mudah mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan warna, timbulnya jamur dan mikroorganisme lain. Kadar air 12% dengan toleransi 1,1% merupakan batas yang dapat menjanjikan keamanan selama penyimpanan. Sifat kimia senyawa kimia pada biji kopi dapat dibedakan atas senyawa votil dan non-votil. Senyawa votil adalah senyawa mudah menguap, terutama jika terjadi kenaikan suhu. Senyawa votil yang dipengaruhi terhadap aroma kopi antara lain gelombang, atlet, ketong, dan alkohol. Senyawa non-votil yang dipengaruhi terhadap mutu kopi antara lain koefisien asam kloroflat dan senyawa nutrisi. Senyawa nutrisi pada biji kopi terdiri dari karbonhidrat, protein, lemak, dan mineral. Gula pada biji kopi terdiri dari galakosta, mannose, pentosa yang kadarnya 5% pada biji kopi kering dan 3% pada biji kopi yang telah disangrai. Kekurangan gula bereduksi disebabkan oleh penyimpanan pada suhu yang akan menyebabkan turunnya mutu kopi. Seduhan yang dihasilkan karena gula merupakan salah satu komposisi pembentuk aroma. Golongan asam akan mempengaruhi mutu kopi karena merupakan salah satu senyawa pembentuk aroma kopi. Asam yang dominan pada biji kopi adalah asam kloroflat, yaitu sekitar 8% pada biji kopi atau 45% pada biji sangrai. Sangat pengaruh sebagai misalnya asam kloroflat dan terhidrolisasi menjadi asam kafein dan asam quinine. Kafein. Komposisi kimia pada biji kopi berbeda-beda tergantung tipe kopi, tanaman pada tumbuh pada pengolahan kopi. Struktur kimia yang penting terhadap di dalam kopi adalah kafein dan kafanol. Kafein berfungsi sebagai perangsang stimuli kerja saraf. Kafanol merupakan faktor yang menentukan flavor dan aroma kopi. Kafein merupakan suatu alkaloid dari mental saktin, yaitu 1,3 trimethylsatin. Kafein murni merupakan kristal berwarna putih atau berbentuk seperti benang sutra yang panjang dan kusut. Kafein yang akan mencair pada suhu 35-137,5 Celcius akan menyublim pada suhu 176 Celcius di ruangan terbuka. Kafein 1,3,7 trimethylsatin dapat berangsur dengan asam, basa dan logam berat. Dalam asam di dalam biji disimpan dalam bentuk komplit dan komposisi asam kloroflat. Terdapat dalam kopi sangrai 85 mg per 5, dalam kopi instan 60 mg per 5 oz, dalam kopi dekafeinasi 3 mg 5 oz. Efek farmakologi kafein sebagai perangsang sistem syaraf pusat jantung dan pernafasan, mengundur otot halus, merangsang otot jantung, merangsang diuresis, dan memegang pen. Kerja kafein sebagai dengan kafein dihasilkan merupakan diaborsi merupakan dalam sistem pencernaan dalam waktu 30-60 menit. Maksimal efek yang terjadi di otot muncul
dalam 2 jam sehingga kafein berefek segera dan sangat cepat dihapus dari otak. Senyawa-senyawa pembentuk aroma kopi, golongan fenol dan asam tidak mudah menguap seperti asam kloret dan asam kulit, golongan senyawa karbonik netral, golongan senyawa karbonik asam, golongan asam amino bebas, golongan asam menguap. Pengaruh positif kopi bagi kesehatan: mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko penyakit batuk empedu, mengurangi risiko penyakit bersiko, meningkatkan daya ingat dan EQ, mempunyai kemampuan untuk mengurangi pusing terutama migran. Konsumsi kopi akan mengurangi risiko terkena DM tipe 2 hingga 50%, menurunkan risiko tumbuhnya usus hati, menurunkan risiko serangan kanker mulut dan kanker tenggorokan, menurunkan risiko terkena kanker payudara, menurunkan risiko terkena penyakit encok bagi laki-laki lebih dari 40 tahun. Pengaruh negatif kopi bagi kesehatan: menyebabkan radang lambung, menyebabkan gigi berwarna kuning. 19 di antara 100.000 kandungan kimia dalam kopi bersifat karsinogen pada hewan. Coba tikus, molekul bagi wanita hamil sangat berbahaya karena dapat meningkatkan risiko keguguran, menyebabkan defisiensi besi pada ibu dan bayi karena mengandung menyerap zat besi. Wanita yang konsumsi kopi mempunyai risiko penyakit Crohn dibandingkan dengan populasi umumnya. Panen dan pasca panen: faktor lamanya panen, pemanenan, sifat genetik, secara bercocok tanam, iklim, masa berbunga, kementangan periode. Siap panen 2,5-3 tahun. Panen musim berbunga tanaman kopi 3-14 kali setahun. Kopi merupakan waktu dari pucuk bunga 8-11 bulan untuk robusta dan 6-8 bulan untuk arabica. Musim panen biasanya dimulai pada bulan Mei atau Juni dan berakhir pada bulan Agustus atau September. Buah kopi yang sudah masak pada umumnya akan berwarna kuning dan kemerahan sampai merah tua. Teknik panen kopi: penguat hasil berbagai adalah 3 tahap: lelesan, panen raya, robusta. Panen kopi dilakukan secara manual dengan memilih kopi yang setelah masak. Ciri-ciri buah kopi yang masak: bright red, glossy, and fine. Cara panen manual. Pengolahan kopi: tujuan pengolahan kopi adalah memisahkan daging buah, kulit tanduk dan dari kulit ari. Biji kopi yang sudah siap diperdagangkan adalah biji kopi beras atau market coffee. Kopi berasal dari buah kopi basah yang telah mengalami beberapa tingkat proses pengolahan. Secara garis besar terdapat 2 cara pengolahan buah. Cara basah disebut WIB, cara pengolahan disebut O1B. Perbedaan pokok kedua tersebut ada pada cara kering pengusapan daging buah, kulit tanduk dan kulit daun adalah kering. Cara basah pengusapan daging buah dilakukan sewaktu masih basah. Metode pengolahan kering buah kopi yang telah dipanen secara kering, terutama buah telah matang. Pengeringan buah kopi dapat dilakukan dengan 2 cara: pengeringan alami, pengeringan buatan. Pengeringan alami menggunakan sinar matahari, sedangkan pengeringan dapat menggunakan daya buatan, menghemat biaya dan juga tenaga kerja, mengatur suhu pada suara. Metode pengolahan basah. Metode pengolahan basah meliputi penerimaan, klarifikasi pulpen, fermentasi, pencucian, pengeringan, menghilangkan kulit tanduk, sortasi, penyimpanan. Sortasi basah atau hasil golongan dilakukan di pabrik pemisahan berdasarkan berat jenis. Tujuan memisahkan buah kopi merah yang tidak diserang hama dari buah kopi merah yang terserang hama. Buah kopi hijau dan hitam masih berikut dengan kotoran yang terikut. Pulpen bertujuan untuk memisahkan biji dari kulit buah hingga diperoleh biji kopi yang masih berbungkus oleh kulit tanduk. Pengusapan dengan mesin pulper. Alat digunakan fish pulper atau round pulper. Kopi robusta lebih mudah dilakukan pulpen dengan daun tanpa mengalami kerusakan dibandingkan kopi arabica karena kulit kerasnya lebih kuat. Kopi arabica paling kuat dilakukan pulpen karena pecilannya bersifat keras. Alat yang digunakan pecilannya pisau dari karet. Jumlah kopi yang masuk dapat diatur.
Fermentasi untuk membantu melepaskan lapisan lendir yang masih meliputi kopi yang keluar dari mesin pulper. Penghilang lendir, fermentasi alami, fermentasi dengan menambahkan enzim, menambahkan zat kimia secara mekanis menggunakan air panas. Fermentasi kopi secara alami bertujuan melepaskan daging buah berlendir yang masih melekat pada kulit tanduk, mempermudah proses pencucian dan proses pengeringan. Kondisi fermentasi perubahan kulit ari biji kopi. Ada 3 cara pengolahan, yaitu cara basah tanpa fermentasi, cara basah dengan fermentasi kering, cara basah dengan fermentasi basah. Fermentasi secara alami, fermentasi basah, fermentasi kering, fermentasi dua tahap. Fermentasi kering. Fermentasi dengan menambah enzim, menambah zat menghemat mikro yang merugikan, menghambat kualitas waktu pengembang lebih pendek. Fermentasi dengan zat menambahkan zat kimia, ditambahkan NaOH, kapura. Fermentasi secara mekanis, Rauwing pulper atau Jerman, pulper Inggris. Fermentasi dengan air panas, kopi yang telah dipulpen ditambahkan air panas. Perubahan yang telah pemecahan komponen pemecahan gula, perubahan warna kulit. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan seluruh lapisan lendir pada kotoran yang tertinggal setelah fermentasi dari mesin pulper. Apabila tidak dihilangkan pada fermentasi lanjutan, pengaruh air penentasan atau pendisan mengurangi air permukaan kadar dari 60 sampai 2,53% harus cepat waktu supaya tidak terjadi fermentasi lanjutan. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air hingga kopi tidak mudah bersangsawan dan tidak mudah bersatu ketika dibumbui. Terdiri dari 2 tahap: pengeringan pendahuluan dengan sinar matahari, pengeringan lanjutan dengan alat atau lekat sinar matahari. Pendahuluan dengan sinar matahari, pengeringan lanjutan dengan sinar matahari untuk mencapai kadar 12% perlu waktu 3 minggu. Pengeringan lanjutan dengan alat tidak tergantung cuaca, operasinya mudah, kerusakan lebih kecil, efisien penggunaan lebih besar, ruangannya diperlukan lebih kecil, kebutuhan tenaga lebih sedikit. Waktu yang perlu, kecepatan pengeringan, perbedaan suhu dream pengeringan, kecepatan aliran udara pengeringan, tebal lapisan kopi, frekuensi pembelikan, ukuran atau bentuk kopi, perubahan yang terjadi selama pengeringan, berat dan volume, warna kulit ari, sifat eksponen, daya tumbuh. Penyimpanan sementara dilakukan karena kopi tidak mempunyai derajat pengeringan yang sama. Tujuan penyimpanan agar kadar air kopi sedang suhu kopi turun, biji kopi tidak pecah waktu direbus. Pelaksanaan biji kopi dibungkus karung, cara curahan dan hampar. Pengerebusan tujuan untuk memisahkan biji kopi yang sudah kering dari kulit tanduk dan kulit arangnya. Hal yang perlu diperhatikan: penyetan pisau harus tepat, kecepatan pemilihan harus sesuai, pengaturan pemasukan kopi HS kering, keadaan kopi HS kering. Sortasi biji bertujuan untuk membersihkan kopi berasal dari kotoran sehingga memenuhi syarat mutu dan mengklasifikasikan mutu standar mutu. Sortasi dengan alat pemutuhan mutu curi bertujuan untuk menjaga penampilan sehingga baik untuk maupun diolah kembali. Tahapan proses curing ini meliputi pengeringan ulang, pembersihan, cooling, penyimpanan. Syarat gudang: penyimpanan kopi gudang mempunyai ventilasi yang cukup, suhu gudang RH udara tidak lebih dari 74%, gudang harus bersih, bebas dari MSG serta bau asin, karung ditumpuk di lantai kayu ketinggian 10 cm. Inilah tabel penentuan besar nilai cacat biji kopi. Inilah penilaian tingkat mutu berdasarkan sistem nilai cepat. Kerusakan biji kopi. Coba pada biji kopi. Kondisi yang menyebabkan tumbuhnya jamur: kelembapan di atas 75-80%, suhu antara 12,7 derajat Celcius, suhu optimal 25 derajat Celcius. Biji kopi yang cacat di permukaan. Pencarian jamur pada pengolahan secara kering.
Kejumuran pada pengolahan basah. Jamur selam penyimpanan jangan disimpan pada tempat lembab, lantai, jarak pertumbuhan, ruang harus gelap, agak jauh dari rumah atau mesin pengering. Sekian dan terima kasih.